Di What Williams kali ini kita ketemu Coach Ricardo Salampessy. Kita bicara sedikit tentang masa lalu dan masa depan ke depan tentang Coach Ricardo Salampessy. Coach, cerita sedikit lah kegiatan di dunia sepak bola saat ini sebagai apa? Ya, saat ini saya terlibat di klub Malut United sebagai asisten pelatih. Sejak musim 2005-2006 ini ya? Iya. Baru kedua. Oke. 2026. Oke, bisa cerita sedikit Coach bagaimana berapa tahun sih aktif main bola dan di mana saja bermainnya? Ya, mulai karir profesional dimulai tahun 2005, di mana saya bergabung bersama tim Persiwa Wamena waktu itu. Papua ya? Ya, di Papua, bermain di divisi 1. Kalau sekarang Liga 2. Iya. Oke. Saat di tahun berikutnya saya pindah ke Persipura di tahun 2006, bermain sampai 2013. Terus 2014 saya pindah ke Persebaya. Keluar dari Papua nih ya? Ya, keluar dari Papua. 2015 sampai 2022 di Persipura sampai pensiun. Jadi lamanya di bolanya di Papua lah ya? Hampir sebagian besar menghabiskan waktu di Papua, di sepak bola Papua. Boleh cerita sedikit? Ada lampu. Terima kasih Mas. Boleh cerita sedikit lah bagaimana seorang Ricardo itu berprofesi sebagai salah satu center back yang dikenal di tanah air. Ya, sebenarnya posisi awal saya memulai di sepak bola waktu itu masih di amatir ya, di Prapon. Ya. Prapon membela Papua. Tahun 2003-2004. Waktu itu saya masih bermain di posisi sayap kanan. Oh, berarti bukan posisi asli nih ya? Iya. Pada saat itu ada satu uji coba ketika tim Prapon Papua uji coba dengan tim lokal. Ada salah satu pemain center back yang cedera kepala sehingga tidak bisa melanjutkan uji coba. Nah, pada saat itu ya Coach Rulinere waktu itu pelatih saya bersama waktu itu masih asistennya Fernando Fairio meminta saya untuk menggantikan teman tersebut bermain di posisi center back. Nah, ya saya waktu itu di posisi sayap kanan, saya pilihan terakhir lah pada saat itu. Oh, bukan utama nih? Bukan utama. Ya, dan sudah beberapa uji coba waktu itu saya udah ya kesempatan bermain minim. Ketika diminta untuk bermain di center back, ya karena saya berpikir kenapa saya tidak coba? Kapan lagi dapat posisi? Karena sudah jarang bermain, ya saya ambil resiko itu. Nah, ketika masuk di lapangan, ada salah satu senior saya yang bermain di waktu itu kita main 3-5-2, masih pakai libero. Oh, pada era itu era 3 back tuh ya? Iya. Saya tanya sama dia, namanya Niko Yarangga. Waktu itu kapten kita sebelum akhirnya dia cedera diganti sama Boas. Nah, saya tanya sama dia, kakak, ini main di posisi ini seperti apa? Dia jawab, kamu belum pernah bermain di posisi ini? Iya, belum pernah. Oh iya, kalau begitu mainnya simpel aja. Kamu rebut bola, kasih teman. Iya. Nah, saya jawab lagi, begitu aja. Dan iya, begitu aja kata dia. Nah, informasi itu ya saya dengar dan saya simpan dan saya lakukan pada uji coba tersebut. Akhirnya ya saya lakukan dengan baik. Intercept, kasih teman. Intercept, kasih teman. Dan pada akhirnya di kesempatan berikutnya ada uji coba, saya terus dipercaya sama Coach Ruli untuk bermain di center back. Meskipun saat itu center back yang asli sudah pulih, enggak? Iya, sudah pulih, tapi ya saya tetap mengambil tempat itu. Dan
ya selanjutnya begitulah seorang Ricardo Salampessy selanjutnya. Situlah kesempatan ya, ada kesempatan dimaksimalkan, kemudian menjadi sebuah jalan Iya. menuju kesuksesan. Wah, oke. Kalau tadi cerita panjang main sepak bola lamanya di Papua ya, Iya. main bola di Papua. Masih ingat gak siapa sih sepanjang karir itu striker yang paling susah dikawal selain ambil bola, bagi bola, pasti ada yang cerita dikawal ini ngeselin nih. Sejujurnya ya banyak striker yang bagus-bagus ya. Ya pernah merasakan Christian Gonzalez, terus Greg, dan ya Emily Mbamba, banyak lah yang, tapi yang sangat ya saya pribadi sangat menyulitkan ya, itu Sumafo. Oh Ya, striker tukang konten juga nih. ya yang menurut ya saya pribadi Karena ya, badan besar kah atau karena cara Ya. dia bermain? Cara dia bermain ditunjang dengan badannya yang cukup kuat ya, karena dia bukan hanya mengandalkan badannya, tapi dia punya teknik juga cukup bagus. Cuma kalau mau bilang ya syukurnya kalau striker berbahaya sekali ya Boas Solosa menurut saya. Syukurnya saya nggak berhadapan sama ya, dia. saya jarang berhadapan dengan dia. Berhadapannya hanya di latihan. Dan itu membantu meningkatkan kemampuan bertahan saya. Jadi di latihan pun belajar menjaga striker lawan tuh kena Boas juga. Ya, menjaga dia dalam latihan meningkatkan Susah juga ya, kualitas bertahan saya. Karena kalau mampu menghentikan dia berarti kan ya bukan menganggap yang lain mudah, tapi setidaknya ya punya bekal lah, karena partner berlatih salah satu striker terbaik di Indonesia. Iya. Itu era ketika masih banyak striker lokal bermain ya. Ya itu. Jadi kalau sekarang mungkin kesempatan striker lokal mungkin dah tertutupi, tapi di era itu striker terasing kayaknya kualitasnya tinggi-tinggi semua tuh ya, yang main di Indonesia ya. Iya. Oke, masih prime-nya Christian Gonzalez juga. Nah, iya. Ngeliat dia lari nggak banyak tapi ngancem langsung aja di gitu kotak ya. penalti emang beda, itu beda. Predator. Beda. Nah, kalau kita lompat ke sepanjang sejarah, ini Ricardo Salampessy punya pemain idola kah, anutan kah, atau yang ingin rasanya ya saya main bola karena dia nih gitu. Ya semasa kecil ya mengidolai trio Belanda ya. Ya. Cuma setelah berjalannya waktu. Tunggu, trio Belanda di AC Milan. Ya. Trio Belanda di AC Milan ya. Van Basten, Rijkaard sama Gullit. Tapi berjalannya waktu ketika melihat Paolo Maldini. Nah, dari situ saya mulai jatuh cinta lah sama Paolo Maldini. One of the best yang susah dicari itu. Ya, memang level saya tidak sampai seperti dia, tapi setidaknya cara dia bermain, cara dia menginspirasi. Ya, sangat menginspirasi saya. Jadi nggak usah ditanya lagi klub yang difavorikan di Eropa sana, nggak usah ditanya lagi ya. Dari trio Belanda, Maldini ya sudah, pasti AC Milan itu. Ya.